Malam ini kita bersama kajian tauhid kita. Materinya melanjutkan apa yang kita sampaikan, diskusikan beberapa bulan yang lalu, ya, yaitu tentang mukhalafah lil hawadis. Buku saya halaman 58, ya. Mukhalafatuhu ta'alil hawadis sudah kita sampaikan, ya. Bagaimana di buku kita ini cukup singkat keterangannya, maknahu katanya. Pengertian daripada mukhalafah lil hawadis, nafyul mithli lahu ta'ala fi dzat was sifat wal af'al. Qala Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Singkat sekali keterangan penyusun buku kita, ya, tentang mukhalafah lil hawadis, ya. Maksud pengertian makna mukhalafah lil hawadis adalah menafikan, meniadakan mithil yang serupa, yang sama, ya, terhadap atau bagi Allah Ta'ala, baik pada zatnya, sifatnya, dan af'al perbuatannya. Firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu keterangannya. Tinggal lagi mungkin Bapak Ibu hadirin sekalian masih ingat dengan sedikit perincian kita maksud mukhalafal hawadis, ya. Dikarenakan kita meyakini dengan sifat ini bahwa Allah berbeda, tidak sama dengan sekalian baharu yang ada awalnya dan ada permulaannya, ya. Itu baharu, ya, yang sering kita ulangi, ya, keterangan penjelasan tentang itu. Mukhalafah lil hawadis, berbeda, tidak sama Allah Ta'ala, ya, sebagai Tuhan yang qadim, tanpa awal dan permulaan. Berbeda, tidak sama dengan apa? Dengan yang ada awal dan permulaannya atau baru. Jadi nggak sama. Nah, di mana di antara maksud pengertian berbeda, tidak samanya Allah dengan sekalian baharu, ya, yang ada awal dan ada permulaannya, maka, ya, beberapa kesimpulan, ya, kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya dari makna maksud sifat ini, bahwa Allah itu yang pertama bukan jirim, bukan kebendaan. Yang kedua, dia bukan arad, bersifat seperti sifat kebendaan, ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia Allah Ta'ala tidak berada pada arah sesuatu. Yang keempat, Allah juga tidak ada pada dirinya arah. Artinya Tuhan tidak punya kanan, kiri, depan, dan belakang sebagaimana yang berlaku kepada kita makhluknya. Itu tidak dikatakan kanannya Allah, kirinya Allah, enggak. Dikatakan depannya Allah, enggak. Sebagaimana yang sebelumnya tadi, Allah tidak ada pada arah dan sisi sesuatu, di atas, di samping ars, di bawah ini, enggak. Tidak dikatakan itu kepada Allah Ta'ala, ya. Itu maksud Allah tidak ada pada arah dan sisi dari sesuatu. Kalimatnya, bahasanya di sini, ini saya ambil dari kitab yang lain, ya, karena di kitab kita cukup singkat tadi keterangannya. Ayakuna fi jihatin lil jirmi, Allah berada pada arah dari sesuatu, terhadap sesuatu. Begitu juga diri Allah sendiri tidak punya arah padanya. Dia tidak punya kanan, kiri, depan, dan belakang. Allah tidak memiliki unsur seperti itu. Diri Allah tidak mengalami sebutan kanan Allah, kiri Allah, depan Allah, atas Allah, enggak ada. Sebagaimana tidak juga dikatakan kepada Allah, Allah di depannya ars, Allah di atasnya ars, Allah di bawahnya langit. Enggak dikatakan arah dan sisi padanya, dan dia tidak berada pada arah dan sisi sesuatu yang lain. Itu yang keempat. Yang kelima dan keenam, dia tidak terlingkupi dengan ruang dan waktu, tempat dan waktu. Allah tidak mengalami itu. Allah tidak mengalami apa yang disebut dengan tempat, ruang, dan batasan seperti itu. Allah tidak mengalami itu. Sebagaimana juga Allah tidak mengalami, ya, tidak dilalui oleh masa dan waktu. Enggak. Itu yang 5 dan 6. Kemudian yang ketujuh,
Allah tidak memiliki sifat seperti sifat baharu. Allah tidak memiliki, ya, tidak bersifat dengan sifat-sifat baharu, ya, sifat yang berlaku pada makhluk ciptaannya. Panjang, pendek, lentur, padat, cair, itu Allah nggak alami. Itu sifat kebendaan, sifat-sifat kemakhlukan. Allah nggak ngalami itu. Kemudian ditekankan di sini, ya, Allah tidak mengalami, Allah tidak bersifat, Allah tidak memiliki sebutan sifat besar dan kecil sebagai ukuran. Nggak ada. Nggak disebut kepada Allah besar, nggak disebut kepadanya kecil dengan pengertian bobot dan ukuran. Itu Allah tidak mengalami semua yang seperti itu. Bobot dan ukuran Allah nggak ngalami. Besar, kecil, panjang, pendek, itu sifat kebendaan dalam bobot dan ukuran. Allah tidak mengalami itu. Jadi ketika kata ulama, ya, bahwa mustahil, kenapa? Karena mustahil, karena mukhalafah lil hawadits, karena dia berbeda dengan apa saja yang ada, di mana apa yang ada itu sifatnya, prinsip dasarnya adalah baharu. Semua ada awal dan ada permulaannya, ya. Dia berbeda dengan semua itu. Oke, jadi baharu, apapun yang ada selain Allah Ta'ala, ya, yang dia jirim dan juga arad, itu mengalami bentuk bobot dan ukuran, sehingga berlaku kepada selain Tuhan sebutan besar, kecil, dan sebagainya. Tuhan tidak mengalami apa yang berlaku pada makhluk dan baharu seperti bobot dan ukuran tadi, besar, kecil, dan sebagainya. Sehingga dari sini bisa kita tarik satu kesimpulan, apa yang kita sebut kepada Allah tentang besar, bahkan itulah kalimat yang paling sering kita ucapkan dan pendengarkan. Allahu Akbar, berulang kali kita menyebutnya, mengucapkannya, dan mendengarnya ketika kita sholat berjemaah. Imam menyebut itu, ya, di telinga kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika setiap berlangsungnya gerakan-gerakan sholat, kita juga ucapkan kalimat yang sama, Allahu Akbar. Ratusan kali kita ucapkan sehari semalamnya. Sholat wajib dengan sholat sunatnya, hitung saja misalkan 6 kali kita ucapkan dalam setiap rakaatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap rakaat 6 kali, 6 kali 17, berapa? Lebih cepet. Kalikan yang, tambahkan yang sunnahnya lagi. Berapa banyak kita ucapan itu? Udah? Makna Allahu Akbar dari semua ucapan itu bukan besar dalam pengertian bobot dan ukuran. Bukan itu. Bukan besar dengan punya bandingan terhadap bentuk besar yang lain sebagai bobot dan ukuran. Bukan itu makna Allah besar. Allah maha besar, sebagaimana yang dipahami secara keliru oleh sebagian orang. Ada pernah saya singgung, kalau nggak percaya lihat di YouTube, tengok muka orangnya. Udah? Kalau saya sebut namanya kenal semua, nggak ada yang nggak kenal, kenal semuanya. Tengok di YouTube, bagaimana ada seorang ustadz lah, kata-kata tokoh ustadz dai, ya, dengan latar belakang salafi wahabi, memahami, memberikan pemahaman, yang menyatakan pemahamannya dan memberikan pemahaman kepada orang lain dari videonya itu, bahwa pengertian besar pada Tuhan itu dengan makna bobot dan ukuran. Sementara ulama menafikan itu, mengingkari itu, meniadakan itu. Bukan itu arti besar kepada Tuhan, bukan bobot dan ukurannya. Jadi apa pengertian besar di sini? Bukan pengertian bobot dan ukuran. Sekedar bandingannya seperti ucapan ulama besar, hari besar, nama besar. Apa yang besar itu? Apa maksud pengertian besar pada ungkapan hari besar, ulama besar, nama besar? Apa maksud besar di situ? Apa bobot, ukuran, kata besar di situ? Bukan kan? Bukan kan? Itulah makna besar pada Allah, lebih kurang perbandingannya. Itu. Ya, jadi ini penting, ya, karena ada ustadz besar namanya, nama besar tadi. Tapi salah memahami maksud besar kepada Tuhan. Dia pahamkan dengan pengertian bobot dan ukuran. Nah, kalau bobot dan
Kalau besar dalam pengertian bobot ukuran, berarti sesuatu itu jirim namanya, kebendaan. Dan Allah tadi kita kan di awal bukan benda. Kenapa? Karena tuntutan sifatnya laisa kamitslihi syai'un, mukhalafah lil hawadits. Ini ya. Jadi itu tidak dikatakan kepada Allah besar dan kecil ya sebagai bobot dan ukuran. Oke, kita kembali ke buku kita. Jadi selesai ya terangan ya yang memang sedikit di buku ini mengenai mukhalafah lil hawadits. Kesimpulannya bahwa apa saja yang berlaku pada makhluk sebagai bentuk karakter, sifat dan ketentuan yang berlaku pada makhluk itu ya baharu, itu semua tidak berlaku pada Tuhan, nggak berlaku. Itu aja. Jadi mukhalafah lil hawadits, apa yang berlaku pada diri makhluk dengan sifat-sifat kemakhlukannya itu tidak berlaku pada Tuhan. Kenapa? Karena mukhalafah lil hawadits itu. Jadi tuntutan sifat mukhalafah lil hawadits, Tuhan tidak mengalami apa yang dialami oleh baharu. Apa yang dialami baharu yang tadi sebagian kita sampaikan, punya bobot, punya ukuran, dikatakan kepadanya besar dan kecil, ya bersifat dengan sifat-sifat kemakhlukan. Nah, itu nggak berlaku semua pada Tuhan ya. Nah, kita anggap selesai. Kita lanjut ke sifat berikutnya ya, yaitu halaman tadi masih halaman 58. Qauluhu wa qiyamuhu ta'ala binafsih, ay la yaftaqiru ila mahallin wala mukhassisin. Ya, itu matannya, itu matan Umul Barahinnya ya. Syarahannya ya, syarah dari Imam Al-Kallali ya. Kata beliau al-murad bil mahal adzat wal murad bil mukhassis al-fa'il. Fa ma'na al-qiyam bin nafsi nafyu ihtiyajihi ta'ala ila dhatin yaqumu biha kama yaqumul aradu bil jirmi. Nafyu ihtiyajihi ta'ala ila fa'ilin, falau iftaqara ta'ala ila dhatin yaqumu biha lazima ayakuna aradan wa huwa muhal. Falau iftaqara ila fa'ilin lakana hadithan wa huwa muhal. Kama sayati bayanuhu insyaallahu taala. Nah, sampai itu paragraf dulu kita bacakan dan akan kita uraikan. Sifat Allah berikutnya yang keempat dari urutan rangkaian sifat-sifat salbiyah. Yang kelima kalau dihitung dari awal wahdaniyah. Dari wujud. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadits, ini yang kelima. Qiyamuhu binafsihi. Kalau yang kelima kalau dihitung dari wujud. Tapi yang keempat kalau kita membincangkannya berdasarkan kategori, golongan, kelompok masing-masing sifat Allah yang 20 ini yang sering kita ulang-ulangi, di mana sifat 20 dibagi kepada 4 kelompok dan kategori: nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah, ya kan? Nafsiyah 1 wujud, salbiyah ada 5. Ini yang keempatnya, qiyamuhu binafsihi ya. 5 qidam, baqa, mukhalafah lil hawadits, qiyamuhu binafsihi dan wahdaniyah. Ini kita yang keempat dari urutan rangkaian sifat salbiyah. Apa tadi? Qiyamuhu binafsihi. Apa kira maksud qiyamu binafsihi? Kalau terjemahannya berdirinya dia ta'ala dengan dirinya sendiri. Itu terjemahannya. Oke? Berdirinya dia ta'ala dengan dirinya sendiri. Ya, kita nyebutnya berdiri sendiri. Nah, apa maksudnya? Apa maksud pengertian bahwa Tuhan ya disebut ya disifati ya dengan qala binafsihi, berdiri sendiri? Maksud ungkapan itu sebagai sifat Allah Ta'ala, katanya, lihat ini matan Umul Barahinnya, la yaftaqiru ila mahallin wala mukhassisin. Itu maksudnya, itu pengertiannya. Maksud pengertian dari qiyamuhu binafsi itu adalah bahwa Tuhan itu, Allah Ta'ala, tidak butuh, tidak berhajat dan butuh kepada mahal dan mukhassis. Tidak butuh kepada mahal dan mukhassis. Oke, kita dihadapkan kepada dua istilah baru, mahal
dan mukhassis. Apa kira-kira mahal dan mukhassis ini? Kita baca syarahannya di bawah. Al-murad bil mahal az-zat wal murad bil mukhassis al-fa'il. Jadi yang dimaksud dengan istilah mahal di sini di matannya tadi itu adalah zat, sementara yang dimaksud dengan al-mukhassis adalah fa'il katanya. Nah, kalau terjemahannya mahal itu artinya tempat. Mahal artinya tempat. Oke? Kalau mukhassis artinya yang menentukan. Itu terjemahannya. Dari kata khassasa yukhassisu, khusus, mengkhususkan atau menentukan. Tinggal lagi maksud pengertiannya adalah bahwa mahal di sini maksud pengertiannya adalah zat. Mahal itu adalah zat. Sementara maksud pengertian mukhassis yang secara terjemahan pengertiannya adalah menentukan, mengkhususkan dan menentukan, maksudnya fa'il, pelaku. Ya, pelaku juga penentunya hakikatnya. Jadi apa kira-kira makna qiyam binafsihi? Fa ma'nal qiyam bin nafsi, maksud pengertian qiyam binafsi adalah nafyuh tiyajihi ta'ala ila dzat, menafikan, meniadakan keberhajatan Tuhan Allah Ta'ala terhadap zat yang dia berada padanya. Nah, jadi mahal tadi yang kita artikan tempat, ya, itu dia bisa kita maknakan wadah, di mana wadah itu tempat sesuatu, kan begitu? Wadah itu tempat sesuatu. Jadi mahal dengan pengertian tadi zat, ya, kita kita dekatkan ke makna wadah, di mana wadah itu sebagai tempat sesuatu. Jadi Allah dikatakan, ya, dia qiyam binafsihi, ya, berdiri sendiri. Dia maksud sifat itu berdiri sendiri artinya meniadakan keberhajatan Tuhan kepada wadah untuk dia berada, untuk dia berada. Seperti mirip bandingannya seperti butuhnya sifat arad, sifat terhadap wadah untuk dia bisa berada. Oke? Nah, jadi begini, memang ini agak sedikit sulit, ya, untuk dicerna, wabil khusus ketika baru pertama kali mendengarnya. Begini, sesuatu itu ada dua saja hakikatnya, benda, ini bandingan kepada benda dan sifat kebendaan. Oke? Jadi tolong dicermati keterangan saya. Sesuatu itu dua unsurnya, bisa dikatakan dua hakikat sesuatu, dua. Yang pertama bendanya, yang kedua sifat benda. Benda itu dalam bahasa tauhid kita sebut jirim, benda disebut jirim, sifat bendanya disebut arad. Jadi sesuatu itu selain Tuhan, selain Allah Ta'ala, dia dua unsur wujudnya, jirimnya, aradnya, bendanya dan sifat bendanya. Jirim, benda, dia disebut dengan ungkapan berdiri sendiri. Sementara arad yang disebut dengan sifat tidak dapat berdiri sendiri. Sifat adalah sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri. Sifat berdiri bertumpu pada yang lainnya. Bisa kira-kira diikuti keterangan ini? Jemaah sekalian, contoh misalkan benda, ya, dengan sifatnya, gula dengan manisnya. Bisakah manis sebagai sifat itu ada tanpa ada benda gulanya? Bisa kira-kira? Bisa kira-kira bisakah sifat itu eksis tanpa ada bendanya? Bisa ada rasa pedas nggak ada bendanya, bisa ada rasa asam nggak ada bendanya, bisa ada warna biru nggak ada bendanya, nggak bisa. Kesimpulannya, setiap sifat tidak dapat berdiri sendiri. Itu kesimpulannya. Yang berdiri sendiri itu benda, sifat tidak dapat berdiri sendiri. Dia berdiri, eksisnya itu ada pada benda sebagai tempat dan wadahnya. Oke? Jadi kepada benda disebut dia mahal, wadah dan tempat. Lalu kepada sifat yang tidak dapat berdiri sendiri,
Dia baru bisa ada dan eksis kalau ada wadah bendanya. Itulah yang disebut dengan zat juga. Oke, bisa kira-kira Bapak Ibu tangkap ini keterangannya, ya. Jadi sesuatu itu dua unsurnya, benda sesuatu itu dan sifat bendanya. Untuk sifat bendanya tidak dapat berdiri, yang namanya sifat tidak dapat berdiri sendiri. Sifat baru bisa eksis kalau ada wadah, tempat dan benda di mana dia berada. Paham kira-kira? Paham kira-kira? Oke. Jadi sebutan untuk berdiri sendiri kepada Allah itu maknanya bahwa Allah itu jangan dianggap sebagai sifat yang dia tidak dapat berdiri sendiri. Baru dia bisa ada dan eksis kalau ada wadah tempatnya. Itu kenapa dikatakan tadi makna tidak butuh kepada mahal, artinya tidak butuh kepada zat, wadah untuk dia berada. Kenapa? Karena Allah itu bukan semata-mata sifat. Allah bukan semata-mata sifat yang dia tidak dapat berdiri sendiri. Dia baru bisa ada kalau ada wadahnya, tempat, ya, zat di mana dia bisa berada. Tanpa itu dia nggak pernah ada, sifat nggak pernah ada. Nah, jadi pengertian qiyam binafsi yang pertama, dia ada dua pengertian. Qiyam binafsi ada dua pengertiannya. Pengertian yang pertama bahwa ketika diyakini, diimani Allah berdiri sendiri, maknanya bahwa dia bukan semata-mata sifat belaka. Tuhan bukan semata-mata sifat. Sebagaimana sebahagian keyakinan menganggap Tuhan itu sifat, sehingga bisa berada di mana saja dia ingin gitu. Nah, bukan, Allah bukan semata-mata sifat, melainkan Allah adalah zat wajibul wujud yang dia berdiri sendiri. Karena zatlah yang dapat berdiri sendiri. Kalau sifat tidak dapat berdiri sendiri, dia mesti ada wadahnya, tempatnya, baru dia bisa eksis. Tanpa wadah dan tempatnya, ini disebut dengan zat, sifat tidak akan pernah ada. Sehingga disebutlah kepada zat berdiri sendiri, kepada sifat disebut tidak dapat berdiri sendiri. Ketika Allah disebut dia bersifat qiyam binafsi, berarti dia bukan semata-mata sifat, tapi dia adalah zat yang sempurna, memiliki sifat kesempurnaan dengan wajibul wujud pada dirinya. Itu lebih kurang singkat pengertian qiyam binafsi, yang saya rasa mungkin sebagian besar belum juga bisa menangkapnya. Mana kira-kira? Kira-kira, oke? Jadi yang saya sampaikan tadi, sebagaimana di buku kita, itu penguraian dari maksud pengertian qiyamuhu binafsihi, berdirinya Tuhan dengan sendirinya. Ada dua pengertiannya. Ada dua pengertian Tuhan berdiri sendiri. Yang pertama, dia berdiri sendiri tidak butuh kepada tempat dan wadah untuk dia berada. Berarti apa itu? Berarti Tuhan itu bukan semata-mata sifat yang tidak dapat berdiri sendiri. Karena dia berdiri sendiri, berarti bukan sifat dia. Dia zat. Dia zat, ya, bukan semata-mata sifat. Nah, kemudian pengertian yang kedua, dan zat Tuhan itu berdiri sendiri, nggak bergantung dengan yang lain. Berbeda dengan zat-zat yang lain. Zat-zat di diri sifat, diri-diri makhluk ciptaannya seperti kita. Walaupun zat kita berdiri sendiri karena dia bukan sifat, tetapi diri kita itu datangnya bersumber dari Allah Ta'ala. Berarti diri kita, zat dan diri kita tidak dikatakan berdiri sendiri. Kenapa? Karena datangnya, sumbernya, ya, dari Allah Ta'ala. Bahkan kita disebut baharu, yang ada awalnya dan ada permulaannya. Nah, kalau Allah dia zat, bukan semata-mata sifat, itulah pengertian qiyam binafsi yang pertama. Yang kedua, dia zat yang wajibul wujud, yang pasti adanya, sehingga tidak butuh kepada yang lain yang menentukan bagaimana dirinya, yang menjadikan dan menciptakannya. Itu makna qiyam binafsi yang kedua, ya, bahwa Tuhan tidak butuh berhajat kepada yang menjadikan, menciptakan, menentukan bagaimana dirinya. Kenapa? Karena dia qiyam binafsi. Nah, kalau kita, zat kita, diri kita tidak qiyam binafsi.
Kenapa? Karena ada yang menjadikan dan menciptakan kita. Nah, sifat kita tidak qiyam binafsih. Kenapa? Karena sifat kita butuh kepada diri kita, ya kan? Rajin, pintar, ya, malas, ya, jahil, ya, cerdas. Itu kira-kira bisa ada kalau nggak ada wadahnya, nggak ada orangnya, nggak ada sosoknya, nggak ada zatnya, nggak ada tempatnya. Bisa kira? Nggak ada. Itulah juga pengertian bahwa sifat tidak dapat berdiri sendiri. Nah, ya, jadi itu. Jadi mohon maaf saya ulangi lagi, karena sebutan sifatnya itu berdiri sendiri. Jadi ulama menjelaskan dengan rinci pengertian berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri itu adalah zat. Yang tidak dapat berdiri sendiri adalah sifat. Karena sesuatu itu tidak lepas daripada unsur zatnya dan sifatnya. Tetap apapun sesuatu itu tetap dia unsur zat dan sifat. Dengan istilah jirim dan arad, apapun itu, malaikat begitu, setan begitu, iblis begitu, jin begitu, manusia begitu, tumbuh, apapun makhluk ciptaan Tuhan, surga neraka semuanya adalah jirim dan arad, benda-benda ciptaan Allah dan sifat-sifat yang ada padanya. Nah, di mana semua sifat itu, ya, semua sifat atau arad tadi istilahnya tidak dapat berdiri sendiri. Ya, kenapa? Karena semua sifat itu harus ada tempatnya di mana dia eksis dan berada. Tanpa tempat wadah itu tidak akan pernah ada wujud daripada sifat. Seperti tadi, warna, aroma, bau, rasa, itu semua sifat. Tidak akan ada semua itu kalau nggak ada bendanya, ya kan? Bisa ada manis tanpa gula, tanpa tebu atau tanpa benda lainnya lah, tanpa kue, tanpa nggak ada. Bisa ada rasa pedas, nggak ada cabai, nggak ada makanan, nggak ada. Kenapa? Karena sifat tidak dapat berdiri sendiri. Jadi itu aja dulu, ya. Nah, jadi sementara dari keterangan qiyam binafsih ini, berdiri sendiri, kita pahamkan istilah berdiri sendiri dan tidak dapat berdiri sendiri atau berdiri pada yang lainnya. Nah, sebutan berdiri sendiri itu berlaku untuk zat, sesuatu, benda. Tetapi sebutan istilah untuk tidak dapat berdiri sendiri atau berdiri pada yang lain itu adalah, nah, jadi sebutan untuk sifat-sifat apapun itu, dia ketentuannya berdiri bertumpu pada yang lain. Dia tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada wadah tumpuannya. Harus ada wadahnya disebut zat, ya. Yang berdiri sendiri, yang nggak bisa berdiri sendiri disebut sifatnya. Apapun sesuatu nggak lepas daripada dua unsur tadi. Oke? Nah, Allah Ta'ala bersifat qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Maka maksud pengertian yang pertama bahwa Allah itu bukan semata-mata sifat. Sebab sifatlah yang tidak dapat berdiri sendiri. Allah berdiri sendiri, berarti dia bukan sifat. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Allah berdiri sendiri bahwa diri Allah, zat Allah, ya, dirinya itu tidak butuh kepada yang lain yang menjadikan, menentukan bagaimana dirinya. Dari nggak ada menjadi ada, kemudian ada, bagaimana kondisi keberadaannya. Allah tidak butuh semua itu. Apa? Karena dia qiyamuhu binafsihi. Wallahu a'lam bisawab. Udahlah ini dulu lah. Kita makin pening pula, nanti saya tambah lagi. Nah, ini dulu. Biar pening sedikit dulu. Nah, ini ada waktu panjang ini. Mau ditanya kayak gini, saya sambil menanti kalau andai kata ada komentar tanggapan dari apa yang saya jelaskan tadi. Mungkin ada yang menangkap sebagian, luput sebagian. Nah, saya minta untuk interaksi, ya, terkait sejauh apa jemaah sekalian menangkap keterangan saya tadi. Di mana yang bisa dipahami, yang mana yang luput dari pemahamannya. Oke? Sebelum pertanyaan yang lain-lain, silakan tafadhol. Saya kembalikan kepada Ustaz Amar supaya lebih panjang dialognya aja. Ya. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Guru yang telah menjelaskan syarahannya kepada kita, yang mana tentang qiyamuhu binafsih, yang sangat luar biasa penjelasannya. Mudah-mudahan kita faham semua. Alhamdulillah.
Dan sebelum kita buka sesi tanya jawab, seperti biasa insyaallah untuk Sabtu malam Ahad yang akan datang pada tanggal 9 Agustus 2025 akan kita lanjutkan pengajian kita dan menghadirkan Tuan Guru Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Jahari LCMA. Sama-sama tetap kita berhadir di majelis ilmu ini, kita besarkan pengajian Al-Ittihad sebagai benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah lama didirikan oleh tuan-tuan guru kita. Baik, terima kasih sekali lagi mengucapkan kepada Tuan Guru. Ini ada pertanyaan Ustaz dari WhatsApp sebelum nanti kita dialog sama jamaah kita. Baik, izin mewakili teman yang bertanya. Ini barangkali di luar materi tapi masih seputar tauhid. Begini Ustaz, kan sudah lazim para ulama saat mendefinisikan sifat sama Allah mengatakan bahwa dengan sifat samanya Allah Subhanahu wa taala mendengar segala sesuatu, baik yang bersuara maupun yang tidak bersuara. Nah, pertanyaannya Ustaz, apakah yang dimaksud dengan yang bersuara dan yang tidak bersuara? Pada definisi ini dinisbahkan pada sifat samanya makhluk atau memang pada hakikatnya memang ada sesuatu yang tidak bersuara bagi Allah tetapi didengar juga dengan sifat samanya? Kalau yang dimaksud bersuara dan tidak bersuara itu pada sisi makhluk, berarti pada hakikatnya semua makhluk bersuara dan didengar oleh Allah dan sifat samanya. Namun kalau bersuara dan tidak bersuara itu memang pada sifat samanya Allah, lantas apanya yang didengar Allah? Sementara sejauh pemahaman kita, pasangan dari pendengaran itu ya tentu suara atau bunyi. Kalaulah pada sisi Allah memang ada sesuatu yang tidak bersuara, lantas apanya yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala Ustaz? Saya bingung. Oke. Jadi sama. Begitu juga dengan basor. Sifat sama dan basor, kata ulama kita, itu sasaran, peran, fungsi dari sifat sama dan basor ya, terhadap sasarannya. Peran dan sasaran sifat sama dan basor adalah al-maujudat, kata ulama. Jadi bukan al-masmu'at. Sasaran sifat sama bukan masmu'at saja. Sasaran sifat basor bukan mubsorot saja, melainkan sasaran keduanya sama, yaitu maujudat. Apa saja yang ada menjadi sasaran ta'aluk istilahnya terhadap sifat sama dan basor. Jadi dengan sama Allah mendengar semua apa saja yang ada, termasuk yang ada itu adalah bunyi-bunyi, dan tentu yang ada juga yang bukan bunyi dan suara Allah mendengar itu. Sebagaimana sebaliknya Allah melihat apa saja yang ada. Allah melihat apa sih yang ada, benda-benda dan sebagainya, dan Allah juga melihat suara-suara. Nah, mana kita balikkan ini. Sebagaimana Allah mendengar yang tidak bersuara, dalam istilah kita Allah juga melihat. Jadi Allah melihat jirim dan arad, Allah juga mendengar arad dan jirim. Untuk makhluknya Allah juga melihat mendengar dirinya yang qadim tanpa awal dan permulaan. Kenapa? Karena dirinya termasuk maujudat. Itu dia. Saya lupa matan akidahnya. As-sam'u wal basaru al muta'alliqani bi kulli bil maujudat. Sebentar. Buka kamus. Inilah tak hafal pula samar. Tengoklah buku. Ini dia. Ini ta'alluq tentang sifat sama dan basar. Afwan, saya sabar sebentar. Kepada jemaah yang ada bawa buku, coba dilihat juga di matan. Oh maaf sini. As-sam'u wal basaru al muta'alliqani bi jami'il maujudat. Coba lihat buku. Yang bawa buku lihat di keterangan sifat ma'ani. Was-sam'u wal basar al muta'alliqani bi jami'il maujudat. Sifat sama dan basar yang kedua-duanya ta'alluq, bersasaran terhadap seluruh yang ada. Selama sesuatu itu ada, maka akan menjadi sasaran sifat sama Allah. Selama sesuatu itu ada, menjadi sasaran sifat basar Allah Ta'ala. Jadi sehingga dikatakan Allah mendengar dengan sifat samanya apa saja bunyi dan suara.
Begitu juga sesuatu yang ada yang bukan bunyi dan suara. Jadi Allah mendengar zat kita, mendengar jirim kita, mendengar tubuh kita, mendengar dinding ini kira-kira. Udah? Apa yang didengar? Wallahu a'lam. Tapi itulah makna ta'alluq, sifat Allah, sifat samanya kepada semua yang ada. Allah juga mendengar dirinya. Bunyi, apakah di Tuhan ada bunyinya? Kira sama bunyi makhluk gitu. Jadi bukan harus bunyi yang Tuhan dengar. Ini ta'alluq namanya. Sasaran, kerja, fungsi dan peran sifat sama Allah Ta'ala. Itulah bedanya sifat Allah dengan sifat kita. Kalau pendengaran kita hanya tertuju mengarah kepada yang sifatnya bunyi dan suara. Udah? Nah, pandangan mata kita, basar kita tertumpu kepada yang dia sifatnya kebendaan. Ketika bukan benda, nggak bisa. Allah bisa melihat. Allah melihat pedas. Allah melihat manis. Allah melihat arot. Allah melihat, itu maknanya. Sebagaimana Allah mendengar zat-zat, Allah mendengar jirim-jirim, tubuh-tubuh Allah mendengar. Sebagaimana Allah melihat dan mendengar juga dirinya sendiri. Dan tentunya diri Allah, zat dan sifatnya bukan bunyi dan suara. Jadi nggak mesti bunyi, nggak mesti bunyi. Yang didengar oleh, yang menjadi sasaran ta'alluqnya Allah, sifat sama Allah Ta'ala. Nggak mesti bunyi, nggak mesti suara, nggak mesti begitu. Sama juga seperti nggak mesti sasaran pandangan Allah itu mesti benda-benda yang ada wujudnya, nggak mesti begitu. Tadi kita katakan Allah melihat apa saja arot. Pokoknya ini, selama sesuatu itu ada, Allah menjangkau semua itu dengan sifat sama dan sifat basornya. Nah sekarang tadi kita katakan, apakah ada pedas? Ada. Tinggal lagi pedas itu nggak bisa ada dengan sendirinya, mesti ada wadahnya, tempatnya, zatnya, kan itu cabai, misalkan apalagi sambal, saus, apalah kira-kira benda. Tanpa itu nggak ada. Tetapi wujud pedas itu ada. Wujud pedas itu ada, wujud manis ada, semua itu. Allah melihat itu semua. Allah melihat itu semua. Allah melihat semua itu. Allah melihat pintar, Allah melihat bodoh, melihat apa lagi? Melihat bijaksana, melihat ceroboh, Allah melihat itu semua. Kenapa? Semua itu ada. Selama sesuatu itu adalah Allah menjangkau dengan sifat sama dan basornya. Sama mendengar, basor melihat. Hakikatnya bagaimana? Wallahu a'lam. Oke? Wallahu a'lam. Nah itu dia. Jadi sifat sama Allah bukan hanya mendengar bunyi-bunyi dan suara, mendengar segala apa saja yang ada, walaupun bukan bunyi dan suara dalam istilah kita. Oke? Jadi nggak mesti suara dan bunyi baru menjadi jangkauan sifat sama Allah Ta'ala. Oke, begitulah keterangan ulama tentang sama dan basor. Wasam'u wal basor al muta'alliqani bi jami'il mawjudat, ya. Sama dan basor yang ta'alluq terhadap semua yang ada. Jadi bukan begini keterangannya, sama ta'alluq sifat sama Allah yang ta'alluq bersasaran kepada setiap bunyi dan suara, bukan begitu kalimat, bukan begitu keterangannya. Begitu juga sifat basar Allah yang bersasaran ta'alluq kepada tubuh, jirim-jirim, benda-benda yang terlihat, bukan begitu. Yang ada, apakah yang ada itu kebendaan atau non kebendaan, seperti sifat tadi. Allah melihat semua itu. Begitu juga pendengaran, Allah mendengar apa saja yang ada, sama ada yang ada itu bunyi dan suara atau tanpa bunyi dan suara. Selama sesuatu itu ada, Allah menjangkau dengan sifat samanya juga. Itu arti ta'alluq sifat sama dan basar Allah terhadap segala apa saja yang ada. Yang ada dua. Yang ada dua. Apa dia kira-kira? Yang ada dua. Apa itu? Wajib ada, jaiz ada. Wajib ada siapa? Diri dia, dirinya sendiri. Itu wajib ada, pasti ada. Jaiz ada apa? Apa saja yang ada selain Tuhan. Semua yang ada itu, termasuk dirinya yang wajib ada, dan selain dirinya yang bisa ada bisa nggak ada, jaiz wujud, semua itu dijangkau oleh sifat sama dan basornya. Jadi Allah mendengar dan melihat
zatnya sendiri, sifatnya sendiri, dirinya sendiri. Begitu juga Allah dengan sifat sama basarnya menjangkau semua yang ada selain dirinya, tanpa diklasifikasi ini hanya sebatas suara, ini bunyi, ini kebendaan. Kalau nggak benda Tuhan nggak bisa lihat, Tuhan nggak bisa lihat berupa yang wujudnya nggak ada pada kebendaan, nggak, semua dalam jangkauan sifat sama dan basar Allah Ta'ala. Oke? Demikian, wallahu a'lam bisawab. Oke, soal lagi. Alhamdulillah, pertanyaan tadi sudah dijawab, mudah-mudahan kita memahaminya, begitu juga bagi penanya. Baik, untuk selanjutnya jika ada yang ingin bertanya secara langsung dipersilahkan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin tanya Ustadz, maksud pahamnya itu tadi mengenai soal ada Allah mengatakan Nabi, kalau umat bertanya tentang aku lebih dekat pada urat lehermu. Satu, yang kedua saya bertanyakan lagi, satu lagi Ustaz, Adam diciptakan dari tanah, ya kan Ustaz? Langsung terbentuk, tapi tak bisa apa-apa. Langsung kutiupkan ruhku, barulah hidup tadi basor sama. Tolong dikupas masa itu tentang itu Ustaz. Gimana maksudnya itu? Karena bila kan nggak ada di sana dia, tapi kok ada kata kutiupkan ruhku, barulah hidup semuanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama, kasih banyak Pak. Alhamdulillah. Yang pertama tadi, Allah dekat. Iya, Allah lebih dekat. Sama tadi. Pengertian dekat kepada Allah. Apa tadi kita sampaikan di awal? Allah itu tidak ada pada arah dan sisi sesuatu. Nah itu, ya kan? Jadi Allah itu tidak berdampingan dan berhadapan dengan kita, enggak. Dalam pengertian ruang, tempat, arah dan sisi, enggak. Allah tidak mengalami itu. Sehingga pengertian kata dekat kepada Allah itu bukan dekat dalam bentuk jarak. Itu bukan itu makna dekat kepada Allah Ta'ala. Ya. Bukan dekat seperti itu maknanya kepada Allah Ta'ala. Istilah orang kampung, kaji-kaji 20 nih, Allah itu dekat tak berjarak, dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Itu istilahnya. Gimana kira-kira itu? Jauh tak berjarak, dekat nggak bersentuh. Kalau sesuatu itu dekat, bersentuh lah pastinya. Dekat, bersentuh lah pasti. Kalau jauh berarti ada jarak, berarti sejengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, semeter, 3 meter, 5 meter, sekilo, kan begitu, ya kan Pak? Kata siapa? Hidup, gimana sih? Hidup ini, hidup maksudnya? Belum, nggak bisa saya tangkap. Belum saya tangkap maksud Bapak. Itu silahnya. Apa? Apakah disebut Allah? Gini, sesuatu itu biasanya kalau jauh pasti ada jarak, kan begitu. Sesuatu itu biasanya kalau jauh dari kita pasti ada jarak. Ini contohnya misalkan nih, ini saya ini berarti ini ada jarak dari Ustaz Amar, jauh nih berarti saya ada jarak Ustaz Amar. Kemudian kalau saya di sini dekat berarti saya bersentuh. Yang kalau sesuatu kan begitu, sesuatu itu begitu, kalau dekat dia bersentuh, kalau jauh dia pasti ada jarak, sejengkal, 2 jengkal, semeter, 3 meter, kan begitu. Allah tidak dikatakan kepadanya jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Kenapa? Karena yang jauh berjarak, dekat bersentuh itu benda. Allah bukan benda, itu makhluk. Yang kalau jauh ada jaraknya, dekat bersentuhan, itu benda dan makhluk. Allah bukan benda dan makhluk. Oke? Benda dan makhluk pasti mengalami, dia berada pada sisi arah sesuatu, pasti. Nggak mungkin nggak. Saya misalkan nih, saya berarah bersisi nih, di belakang mihrab, di hadapan bapak-bapak, dalam masjid, kan begitu. Di sebelah kanan ini, sisi sini, pasti saya mengalami itu. Yang namanya benda pasti mengalami arah dan sisi. Tuhan tidak mengalami semua itu. Kenapa? Karena dia bukan benda dan makhluk. Walaupun pening membayangkannya, tapi itu faktanya. Itu fakta. Terlepas dari apakah bisa dicerna, tapi itu fakta. Karena dia bukan makhluk. Yang mengalami semua unsur itu adalah kemakhlukan. Dia bukan makhluk, jadi bisa mengalaminya. Nah, cuman kira-kira sesuatu dikatakan nggak ada bobot ukurannya, mana mungkin? Tungir pun ada bobotnya, tungir
Ada bobotnya, bobot tungir lah dia, kan? Kecil gitu. Ada pasti ada mili per mili. Covid kemarin, ada kecil. Pasti ada bobot. 0,1 juta mili misalkan. Pasti ada bobot. Sesuatu itu pasti ada bobotnya, ada ukurannya. Betul memang. Udah, pasti ada, nggak mungkin nggak ada, pasti ada bobotnya. Tinggal lagi beda-beda bobotnya. Kalau sesuatu itu benda, tapi kalau dia bukan benda, maka dia tidak mengalami bobot dan ukuran. Bagaimana itu? Jangan dibayangkan, gila nanti. Itu. Ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas di benakmu tentang gambaran Tuhan nggak seperti itu. Walaupun kita nggak bisa membayangkannya, tapi fakta bahwa dia bukan makhluk, kita dapat terima semua pernyataan tadi. Bahwa dia bukan berbobot berukuran, bahwa dia nggak ada sisi arahnya. Kenapa? Karena dia bukan benda. Dia pencipta semua benda yang ada. Sebagaimana mungkin seseorang juga membandingkan antara semua yang ada pasti ada awal dan permulaannya, kan begitu kan? Ya kan? Kan gitu, ya kan? Itu yang bisa kita bayangkan. Apapun sesuatu itu pasti ada awal, ada permulaannya. Betul nggak? Betul, pasti begitu. Manusia, apapun dia pasti ada awal. Kenapa? Karena akal kita tidak dapat menerima sesuatu yang sebelumnya nggak ada, kemudian ada dengan sendirinya, nggak mungkin, mustahil. Pasti sesuatu itu ada awal permulaannya. Oke, kalau sesuatu itu benda, seperti itu. Tapi kalau bukan benda, bisa kita menerima keberadaan sesuatu yang tanpa awal dan tanpa permulaan. Siapa dia? Tuhan. Coba bayangkan, gimana kira-kira? Macam mana wujud yang tanpa ada awal permulaannya? Gimana? Coba bayangkan. Nah itu. Bayangkan, buat bandingan. Sebagaimana tadi saya buat bandingan, mungkin Bapak Ibu sulit mencerna, mana mungkin Tuhan itu nggak ada arah dan sisinya. Nggak berada pada arah sisi sesuatu. Macam mana itu? Mana mungkin? Oke, mungkin begitu anggapannya. Pastilah Tuhan mungkin mengarah. Itu kata Wahabi yang bilang, nggak mungkin Tuhan itu nggak ada arah, nggak, itu berarti Tuhannya nggak ada, itu katanya. Tuhan Wahabi memang nggak ada kalau begitu. Udah? Kalau kita bandingkan macam wujud tadi, kalau apapun yang ada pasti ada awal dan permulaannya. Tuhan dipastikan adanya tanpa awal dan permulaan. Coba bayangkan, mana bayangkannya kira-kira? Jawaban. Bayangkan wujud yang tanpa awal dan permulaan. Sementara kita terbiasa meyakini sesuatu itu pasti ada awal permulaannya. Bayangkanlah, bandingkan. Gimana bayangkannya? Begitu juga bandingan sesuatu yang pasti terikat dengan ruang dan waktu dengan sesuatu yang tak terikat dengan ruang dan waktu. Kenapa? Beda unsurnya. Satu pencipta makhluknya. Oke? Kan pening kan? Pening kan, Pak? Nah, pening. Oke, itu yang pertama. Jadi makna dekat di situ bukan dekat jarak, bukan. Dekat, ya. Seperti saya bilang, saya dekat sama Ustaz Somad. Apa makna itu? Lebih dekat dari saya dengan yang hadir di sini. Nah, apa itu? Padahal lebih dekat lagi kita. Lebih dekat kita lagi di sini. Berapa jam kita cuma ya? Berapa jam ini ya? Dia bilang, saya lebih dekat dengan Ustaz Somad daripada yang hadir. Apa makna dekat di situ? Begitulah lebih kurang perbandingan makna dekat kepada Tuhan. Tuhan nempel di sini, urat leher. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, nempel di sini Tuhan. Begitu maknanya. Oke, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, apa maksud Allah tiupkan ruhnya pada Adam? Faqaulahu sajidin. Nah itu. Ketika aku tiupkan ruhku, sujud kalian. Kata Allah kan kepada malaikat kan? Nabi Adam pun hidup kan gitu. Yang dari tanah itu jasadnya Nabi Adam. Karena itu disebut dia Adam. Apa arti Adam? Udum, Adam, Adim, kulit artinya. Kulit. Itu Adam. Disebut dia Abul Bashar. Ayahnya Bashar. Ayahnya manusia tapi versi kulitnya. Sementara hakikat jati diri manusia itu bukan kulit ini. Kulit ini sirna dia. Habis dimakan massa. Hakikat jati diri manusia sesuatu yang Allah titipkan pada jasad ini. Nah itu siapa ayahnya itu? Kalau Adam kan tadi Abul Bashar, ayah manusia versi kulitnya. Tapi kalau hakikat manusia adalah ruhaninya, ayah rohani. Siapa? Abul Arwah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Adam Abul Bashar, Abul Ruh, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kali jangan dalam kali, nanti pening pula lagi, sesat pula lagi. Nah, ditanya pula apa nama ruhnya pula, nama ruh pula tanya. Nah, sampai situ aja. Wasari berpanjangi. Jadi maksud dengan Allah tiupkan ruh, jadi Allah ciptakan Adam, jasadnya dari tanah liat, jasadnya ini jasadnya dari ujung rambut, ujung kaki itu diciptakan dari wadah tanah. Allah ambil dari tanah bumi ini, Allah ciptakan begitu. Dibentuk Allah begitu. Sawarahullah. Allah bentuk Adam begitu, adanya jasadnya. Nah, kemudian unsur yang kedua, rohani, ruh. Allah titipkan ruh itu pada jasad tadi, sehingga hiduplah jasad itu, jadilah dia manusia. Pengertian ruhku itu, ruhku bukan ruh Tuhan berbagi ruh Tuhan, bukan itu maknanya. Pengertian ruhku itu, ruhku bukan ruh Tuhan, artinya gini, Tuhan ku bagi ruhku sama kau sikit dam ya, aku sikit kau sikit-sikitan kita, bukan begitu maknanya. Arti ruhku itu ruh yang kuciptakan, itu maknanya. Sama seperti kita nyebut Ka'bah Baitullah, ya kan? Rumah Allah. Apakah Ka'bah itu jadi bagian Tuhan dengan sebutan Baitullah? Rumahku kata Allah. Apa itu ada dari bagian dia? Begitu juga sebutan ruhku, bukan ruhku ternyata ruh Tuhan itu nempel di Adam, seperti iktikad Nasrani. Kenapa? Karena Tuhan meniupkan ruh pada Isa, ruhnya. Bukan itu makna ruhku itu. Sama seperti makna kepemilikan lain kepada Allah Ta'ala, melalui tasyrif, untuk menunjukkan kemuliaan sesuatu itu, dinisbatkannya kepada dirinya, itu maknanya. Di ruhku itu, ruh yang kuciptakan, kutiupkan pada Adam. Ku sebut itu rohku, milikku, aku penguasanya karena aku penciptanya. Kenapa? Ku hormati, ku muliakan ruh itu. Itu maknanya. Jadi bukan Tuhan berbagi ruh sama Adam. Dia sikit, Adam sikit, itu pisah dua kita Adam ya, ku bagi sikit ruh, bukan itu maknanya. Ruhku, ruh yang kuciptakan, kutitipkan pada jasad tadi itu, yang telah kubentuk dari tanah liat. Itu makna ku tiupkan pada jasad itu ruh yang kuciptakan. Ku sebut ruhku karena aku memuliakan dan menghormatinya. Apa seperti rumahku, surgaku, sama maknanya. Paham kira-kira? Jadi itu penisbatannya, nisbat tasyrif, bukan menjelma ruh Tuhan pada diri Adam, bukan begitu. Bukan itu makna ruhku. Nah, seperti kenapa? Tuhan itu bukan jenis ruh. Ruh itu kan ciptaan dia. Tuhan bukan jenis ruh. Tuhan bukan jenis ruh, nggak ada. Tuhan nggak ngalami jenis. Kalau Tuhan ada jenisnya, berarti ada yang sama dengan dia. Jenis. Oke? Itu pengertian ruhku, ya. Ruh yang kuciptakan, kutitipkan pada jasad Adam yang kuciptakan dari tanah, sehingga jasad itu hidup dan akan hidup berlangsung dengan keturunannya nanti di dunia ini sampai kiamat jadinya. Itu makna kutiupkan ruh. Sama macam yang lain, macam ruh kita dititipkan juga sama semuanya. Allah titipkan di jasad masing-masing ruh tadi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Tamar. Alhamdulillah sudah dijawab pertanyaan oleh Tuan Guru kita, mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Ada satu lagi Ustaz, Allah berarti tidak ada komponen zat dan sifatnya, jadi kita hanya wajib untuk meyakini dengan iman karena Allah pencipta semua makhluk. Betul begini kesimpulannya Ustaz? Allah tidak ada komponen zat dan sifat. Tidak ada komponen. Gini, tentang Allah yang kita imani tentang Allah itu zatnya, dirinya, di mana diri Allah itu memiliki sifat yang sempurna. Jadi yang dikenal tentang Allah, diketahui, diimani, dipelajari, dikaji seperti ini, itu tiga tentang Tuhan: zatnya, sifatnya, dan af'al, perbuatannya. Itu yang kita kenal, itu yang kita ingin tahu dan imani tentang Tuhan. Kan bagi tadi kan disebut tadi itu. Kami Syekh, coba kita balik ke tadi ke ini kita. Coba lihat buku kita. Lihat buku kita tadi. Allahumma shalli ala sayyidina. Lihat tadi keterangannya. Maaf, coba buka. Anahu nafyul misli lahu ta'ala fi zat was sifat wal af'al. Meniadakan yang serupa, yang sama terhadap Tuhan, baik pada zat Tuhan, sifat Tuhan, dan af'al, perbuatan Tuhan.
Berarti tentang Tuhan itu yang harus kita ketahui, kenali, imani, yakin adalah 3 ini. Tapi tak dikatakan unsur kepada Tuhan. Nah, jangan dikatakan unsur, komponen sama Tuhan. Kenapa? Karena dia esa. Dia esa. Udah? Jadi tak dikatakan begitu. Walaupun sifat Tuhan itu tetap berada pada zatnya, pada dirinya. Tapi nggak boleh kita katakan sifat Tuhan kan butuh juga kepada zat Tuhan, seperti pengertian sifat tadi butuh kepada zat. Jangan dibilang begitu, nggak boleh. Kenapa? Karena sifat Tuhan kodim, tanpa awal permulaan, sebagaimana zatnya tanpa gini. Bukan artinya nih, bukan sifat Tuhan membutuhkan zat Tuhan, sebagaimana sifat lain butuh kepada wadah zatnya. Dikatakan nggak boleh, kan? Itu su'ul adab sama Tuhan. Jangan dikatakan begitu. Udah, dikatakan begini, Allah itu zat wajibul wujud yang pada dirinya semua sifat kesempurnaan, yang juga dengan af'alnya berbuat apa saja yang dia kehendaki, dan semua adalah af'al Tuhan. Semua yang ada ini af'al perbuatan Tuhan. Tidak ada yang berlaku di alam wujud ini yang bukan af'al perbuatan Tuhan, apapun itu. Hadirnya kita di sini, semua perbuatan baik-baik kita, dan orang mohon maaf naudzubillah min dzalik dengan perbuatan buruk-buruknya, semua itu af'al Tuhan, dengan pengertian Tuhan yang menjadikan dan menciptakannya. Hadir kita di majlis dengan semua amal baik ini, Tuhan yang menciptakan dan menjadikannya. Kemudian di diskotik sana orang kumpul dengan perbuatannya, minum sebagainya, Tuhan juga menjadikan perbuatan itu. Ini makna firman Allah, wallahu Allah yang menjadikanmu, dan semua amal perbuatanmu, mau baik, mau buruk, mau durjana, mau bejat, semua Tuhan yang menjadikannya. Ini makna af'al perbuatan Tuhan. Jadi yang kita kenali, imani, yakin Tuhan 3, zatnya, dirinya, dan semua sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada dirinya, dan af'al perbuatannya. Tapi jangan dikatakan Tuhan terdiri dari 3 unsur. Unsur zat jangan, anti mereng muncung tuh, kualat sama Tuhan. Ada? Sebut saja Tuhan zat wajibul wujud yang memiliki semua sifat kesempurnaan dengan kesempurnaan af'al perbuatannya. Alhamdulillah, sudah dijawab pertanyaan yang terakhir dari para. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Tuan Guru yang telah memberikan syarahan materi dan menjawab pertanyaan kita semua dengan baik, dan tentunya menambah ilmu dan untuk kita amalkan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu sangat banyak lagi yang ingin kita diskusikan kepada Tuan Guru kita pada malam hari ini, namun waktu juga yang membatasi kita. Insyaallah mudahan Allah memberikan kita kesehatan dan kekuatan, khususnya kepada Tuan Guru kita pada malam hari ini, sehingga kita dapat bertemu kembali di pengajian selanjutnya. Sebelum Tuan Guru kita mintakan berdoa untuk mengakhiri pengajian kita. Kembali kita bacakan Al-Quran dan salawat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أستغفرك وأتوب إليك. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.